Jadi yang perlu saya tekankan bahwa di sini bahwa kapal selam tersebut KRI Nanggala itu secara umum tidak kelebihan muatan, diawaki oleh orang-orang yang sudah terlatih melalui L1, L2 dan L3 bahkan, dan menuju ke L4 pada saat latihan ini, dan tidak ada intervensi atau isu penyerangan dari kapal selam asing atau itu sama sekali tidak berdasar, karena tidak didengar adanya ledakan, adanya penembakan, tidak ada kontak sonar lain selain kapal selam itu sendiri. Jadi itu yang harus dipahami. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Media Korea Selatan mengungkapkan kejanggalan pada insiden KRI Nanggala 402, mulai dari usia kapal hingga diduga overload. Media asing asal Korea Selatan Hanko Ibo mengungkapkan beberapa hal yang janggal dalam insiden tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402. Menurut Chan Yugo yang merupakan koresponden Hankook Ibo di Jakarta, letak kedalaman ditemukannya KRI Nanggala 402 tersebut cukup mencurigakan. Pasalnya, kapal selam tersebut diketahui hanya mampu menyelam hingga 150 sampai dengan 200 meter di bawah permukaan laut. Sementara itu, KRI Nanggala 402 ditemukan jauh di kedalaman 838 meter di bawah permukaan air laut. Kapal selam itu hanya bisa menyelam sekitar mencapai 150 sampai 200 meter, tapi malah ditemukan di kedalaman 838 meter. Begitu katanya dikutip dari redaksi pikiranrakyat.com dari Hankook Ibo. Chan Yugo menduga kapal selam yang dibuat pada tahun 1978 oleh perusahaan asal Jerman tersebut sudah cukup tua sehingga seharusnya tidak digunakan kembali. Hal tersebut dikarenakan umur maksimal sebuah kapal selam dapat digunakan hingga 25 tahun setelah pembuatan. Sebuah kapal selam maksimal dapat digunakan hingga 25 tahun, sementara KRI Nanggala 402 sudah berumur 41 tahun. Yang lebih mengejutkan, dirinya mengatakan KRI Nanggala 402 terakhir kali melakukan perawatan kapal pada 2011 lalu di Korea Selatan. Padahal seharusnya sebuah kapal selam menjalani perawatan kapal paling lama 6 tahun sekali untuk tetap dapat berlayar secara optimal. Kapal selam ini terakhir kali melakukan perawatan di Korea Selatan pada 10 tahun yang lalu oleh Daewoo Shipbuilding dan juga Marine Engineering, begitu katanya. Tak sampai di situ, Chan Yugo mengatakan bahwa jumlah awak kapal selam yang berada di bawah oleh KRI Nanggala 402 saat tenggelam telah melampaui kapasitas atau overload. Kapal selam ini seharusnya hanya bisa diisi maksimal hingga 43 awak kapal, tapi faktanya kapal selam ini membawa 53 awak saat tenggelam. Seperti diketahui, KRI Nanggala 402 dikabarkan telah hilang pada Rabu 21 April 2021, sekitar berada di perairan utara Bali saat melakukan latihan. Namun pada 25 April pada hari Minggu, TNI telah memastikan bahwa KRI Nanggala 402 telah tenggelam. TNI menyampaikan hal tersebut setelah KRI Rigel berhasil mendeteksi keberadaan KRI Nanggala 402 di dasar laut yang diketahui telah terbelah menjadi 3 bagian. Saat ini TNI bersama dengan tim gabungan dari berbagai instansi terkait dan berbagai negara masih terus melakukan upaya operasi pengangkatan puing-puing kapal selam tersebut. Beberapa negara yang ikut serta dalam operasi pengangkatan kapal selam tersebut antara lain seperti Singapura, Malaysia, Australia, India, dan juga Amerika Serikat. Selain itu, Asisten Perencanaan dan Anggaran KSAL Laksamana Muda Muhammad Ali membantah dugaan yang menyebut kapal selam KRI Nanggala 402 kelebihan kapasitas dan juga muatan. Menanggapi beberapa pengamat media yang menyampaikan bahwa kapal selam KRI Nanggala ini kelebihan muatan atau kelebihan personil, hal ini sama sekali tidak benar dan berdasar. Begitu kata Ali dalam konferensi pers. Menurut Ali, kapal tersebut sudah biasa mengangkut 50 personil awak kapal, ditambah 1 regu pasukan khusus berangkutan 7 orang personil saat menjalankan tugas penyusupan.
Sementara itu, saat KRI Nanggala 402 tenggelam, hanya ada 53 orang awak kapal yang berada di kapal selam naas tersebut. Di samping itu, saat terjadi kecelakaan, KRI Nanggala hanya membawa 3 buah torpedo. Padahal kapal selam itu didesain membawa 8 torpedo. Adapun 1 buah torpedo beratnya mencapai 2 ton. Jadi pernyataan yang menyampaikan bahwa kapal selam ini kelebihan muatan sama sekali tidak berdasar. Ia pun menekankan kapal selam itu sudah berlayar bertahun-tahun dan tidak pernah menemui masalah. Jadi kalau dinyatakan kelebihan muatan sangat tidak tepat, salah dan tidak berdasar. Kapal selam buatan Jerman pada tahun 1977 itu hilang kontak di perairan utara Bali Rabu 21 April. Tim SAR gabungan kemudian melakukan pencarian besar-besaran termasuk dengan mendatangkan bantuan dari luar negeri. Hingga kini tim SAR terus berusaha untuk mengangkat bangkai kapal tersebut ke permukaan. Rencananya 53 personel jenazah KRI Nanggala 402 akan dievakuasi ke Surabaya, Jawa Timur. Barat Kampolri, kemudian dari Basarnas, dan dari instansi terkait dan juga dari luar negeri yang masih dalam perjalanan berdatangan nanti akan berusaha keras karena kedalaman laut yang kita deteksi tadi adalah pada kedalaman 850. Ini sangat riskan dan sangat memiliki kesulitan yang tinggi baik untuk ROV maupun untuk pengangkatan nantinya. Akhirnya, KRI Nanggala 402 akan diangkat dari kedalaman 838 meter. Kepala Staf Angkatan Laut KSAL Laksamana Yudo Margono mengatakan pihaknya akan segera mengevakuasi KRI Nanggala 402 yang tenggelam di perairan Bali. KRI Nanggala 402 terdeteksi tenggelam di kedalaman 838 meter. Kita akan berusaha mengangkat kapal ini walaupun dengan kedalaman 838 dan tentunya di dalam organisasi ISMERLO atau International Submarine Escape and Rescue Liaison Office. Ujar Laksamana Yudo Margono dalam konferensi pers pada hari Minggu 25 April. ISMERLO merupakan organisasi koordinasi internasional untuk penyelamatan kapal selam. Meski sudah ada tawaran ISMERLO untuk terlibat evakuasi, namun TNI Angkatan Laut akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah pusat. Namun karena ini perlu keputusan pemerintah, tentunya saya akan mengajukan ke Panglima TNI yang nanti secara berjenjang ke atas dan tentunya kalaupun sudah ada keputusan nanti kita akan angkat. Kami berkomitmen dan meminta Hiu Kencana, meminta kapal ini bisa diangkat dan tentunya ini langkah yang akan kita ajukan ke atas. Meski begitu, Yudo juga belum bisa memastikan kapan akan dilakukan evakuasi KRI Nanggala 402. Hal itu dikarenakan bangkai KRI Nanggala 402 terpendam cukup dalam. Berapa lamanya nanti akan kita diskusikan dulu, karena ini sangat langka tentang evakuasi dari laut dalam yang sampai 838 meter. Nggak bisa kita tentukan sekarang, nanti kita diskusikan, yang penting bahwa kita ada niatan untuk mengangkat kapal itu. Caranya dengan bagaimana nanti akan kita diskusikan. Diketahui KRI Nanggala 402 dipastikan telah tenggelam di dasar perairan Bali. Kapal selam itu pun disebut terbelah menjadi 3. Seluruh awak kapal selam itu dipastikan gugur. Yudo meyakini tenggelamnya KRI Nanggala 402 bukan karena faktor human error. Ia juga menduga kapal selam tersebut tenggelam karena faktor alam. Sebenarnya sudah kita evaluasi dari awal tentang kejadian ini, tapi tentunya saya berkeyakinan itu bukan human error, tapi lebih pada mungkin faktor alam.